Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang herpes genital, di mana di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya atas nama Andi Mai Padiapati, ada Hairia, Karlinda, dan juga Sri Utami. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari herpes genital. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu herpes genital. Herpes genital merupakan suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Cara utama penyebaran virus tersebut adalah melalui kontak seksual. Setelah pertama kali terinfeksi, virus akan menetap secara dorman dalam tubuh dan dapat terjadi reaktivasi hingga beberapa kali dalam setahun. Adapun gejala dari herpes genital yang pertama yaitu rasa gatal atau nyeri yang dapat dialami pada area di sekitar genital. Yang kedua, adanya bintik merah kecil atau lecet berwarna putih yang dapat timbul beberapa hari hingga beberapa minggu setelah terinfeksi. Yang ketiga, luka pada genital yang dapat menyebabkan kesulitan untuk berkemih. Dan yang keempat, keropeng yang disebabkan oleh krusta dari kulit ketika luka memasuki fase penyembuhan. Saat keluhan pertama kali timbul, hal ini dapat disertai dengan tanda dan gejala yang menyerupai flu, seperti nyeri kepala, badan pegal, dan demam. Luka dapat timbul saat seseorang terinfeksi, dan virus dapat ditularkan bila seseorang menyentuh luka terlalu menggaruk atau menggosokkan tangan ke bagian tubuh lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan memaparkan mengenai penyebab dari herpes genital. Seperti yang telah dikatakan tadi bahwa herpes genital adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 atau sering disebut HSP1 atau tipe 2 yaitu HSP2. HSP merupakan virus DNA untai ganda dari famili Herpesviridae dan subfamili alpha Herpesvirinae dengan kemampuan biologis berupa neurovirulensi, latensi, dan reaktivasi. Neurovirulensi adalah kemampuan menginvasi dan bereplikasi dalam sistem saraf. Latensi merupakan kemampuan membentuk dan mempertahankan infeksi laten pada sel saraf ganglia proksimal sampai ke lokasi infeksi. Infeksi orofasial paling sering melibatkan ganglia trigeminal, sedangkan infeksi genital akan melibatkan akar saraf ganglia sakral. Reaktivasi merupakan kemampuan HSP laten untuk aktif kembali dan bereplikasi di daerah yang tersarafi oleh ganglia tempat pembentukan infeksi latennya. Berbagai stimulus seperti reaktivasi. Pada HSP1, reaktivasi lebih sering pada area orolabial, sedangkan pada HSP2 lebih sering pada area genital. Reaktivasi akan lebih sering dan lebih berat pada pasien imunokompromis dibandingkan pasien imunokompeten. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya ialah pencegahan dari penyakit IMS herpes genital. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa herpes genital merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual. Jadi pencegahannya yaitu dapat kita lakukan dengan melakukan hubungan seksual yang aman dengan tidak bergonta-ganti pasangan. Maksudnya di sini ialah melakukan hubungan seksual dengan cara menggunakan alat kontrasepsi dan setia pada hanya satu pasangan.
Dan apabila pasangan kita terkena penyakit herpes genital, hendaklah kita melakukan pemeriksaan ke dokter agar dilakukan pemeriksaan agar tidak terjadi penyakit herpes genital. Kemudian langkah selanjutnya ialah personal hygiene. Nah, di sini kita dapat melakukan kehidupan yang higienis. Maksudnya di sini kita melakukan mandi setiap hari, mengganti spray dan lain-lainnya. Kemudian dengan sanitasi seperti mandi dengan menggunakan air yang bersih sesuai dengan persyaratan kesehatan. Selanjutnya ialah pendeteksian pada ibu hamil dapat dilakukan dengan melakukan screening awal di usia kehamilan yaitu 14 sampai 18 minggu. Selanjutnya untuk ibu penderita herpes genital dapat dilakukan dengan kultur serviks setiap minggu mulai dari minggu ke-34 kehamilan pada ibu hamil riwayat herpes genital serta pemberian terapi antivirus supresif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih kepada pemateri terakhir. Untuk itu, kepada saudari pemateri terakhir, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan pada herpes genital. Suatu penelitian menunjukkan bahwa terapi terbanyak yang diberikan pada pasien herpes genital adalah acyclovir oral 5 kali 200 mg ditambah dengan terapi tambahan seperti asam mefenamat. Ia menyebutkan bahwa pengobatan spesifik dapat dilakukan dengan memberikan obat antivirus terhadap infeksi herpes simplex virus atau HSV. Obat antivirus yang kini telah banyak dipakai adalah acyclovir. Di samping ada 2 macam obat lagi antivirus baru yaitu valacyclovir dan famaciclovir. Efek obat antivirus tersebut belum dapat mengeradiksi virus, hanya mengurangi viral shedding, sakit dan mengurangi kekambuhan. Semua pasien dengan periode pertama sebaiknya diobati dengan antivirus oral. Diberikan secara dini dapat mengurangi gejala sistematik, dapat mencegah perluasan lokal ke saluran genital atas. Pengobatan simptomatis dapat mencegah perluasan ke saluran genital atas. Pengobatan simptomatis antivirus berupa acyclovir 5 kali 200 mg per hari per oral selama 7-10 hari atau 3 kali 40 mg. Jika ada komplikasi berat, dapat diberikan acyclovir intravena 3 kali 5-10 mg per kilogram badan per hari selama 7-10 hari. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Kami lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.